Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baru hari ini. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang masih Tuhan percayakan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih. Bila siang hari ini Tuhan, kami mau beribadah, menaikkan syukur kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biar semuanya boleh naik menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga kesudahannya. Biar segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi setiap kami. Anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Layaklah Engkau menerima segala yang terbaik dari yang bisa kami lakukan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memimpin teman-teman kami yang masih ada dalam perjalanan, juga teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir siang hari ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan saat ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka, melindungi mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami bersyukur Tuhan. Hati kami beria-ria karena Engkau. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kau dan
memberi teladan kami untuk setia. Kami mau setia seperti Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa baik. Amin. Amin.
Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Jiwa kami beria-ria karena Engkau Tuhan.
dekat Allah saja kami tenang, karena Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau selalu setia bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami rindu dengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami, ubahkan kami, pulihkan kami melalui firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah taruh isi hati-Mu buat setiap kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memakai penuh kehidupannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur sekali, bangga sekali melihat anak-anak muda boleh punya semangat, punya antusias datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang mungkin bagi kita membosankan. Di sekolah bosan, ya. Banyak hal di luar sana yang dibatasi. Saya rindu sekali firman Tuhan boleh menyegarkan kita semua, boleh memperbarui kita semua. Amin. Iya, di tengah pandemi ini banyak hal, banyak aspek yang menggunakan secara online. Sekolah pun online. Baru-baru ini sudah mulai offline. Mungkin kita waktu sekolah kita menggunakan Zoom. Ya kan? Ketika suatu kelas menggunakan Zoom, pasti ada yang namanya akses. Ya, siang ini saya ingin menyampaikan tentang akses. Ada password di sana, ada link di sana. Ketika kita salah memasukkan password, kita tidak mungkin mendapatkan akses ke dalamnya. Kita tidak mungkin bisa mengikuti kelas. Atau kalau kita salah klik link Zoom-nya, kita akan salah kelas, seperti itu. Jadi akses itu penting dalam pembelajaran online. Demikian juga mungkin Instagram kita, khususnya yang akunnya di private, ya kan? Tidak sembarang orang bisa mengakses akun Instagram kita. Tidak sembarang orang bisa melihat konten kita. Hanya orang-orang yang kita terima yang boleh melihat konten kita dalam Instagram. Itu namanya akses. Selama kita tidak mendapatkan akses, kita tidak bisa datang. Kita tidak bisa melaluinya, kita tidak bisa mengenalnya. Mengapa saya perlu membahas akses ini? Yang saya inginkan adalah Tuhan rindu kita mengetahui satu hal ini. Ada satu kabar baik yang perlu kita semua tahu, bahwa kita semua bisa mendapatkan akses datang kepada Tuhan. Mengapa saya perlu menyampaikan ini? Seberapa banyak di antara kita anak-anak muda yang ketika menghadapi satu permasalahan, respon pertamanya itu doa. Ada enggak? Ada di sini menghadapi masalah, menghadapi kenyataan yang menyakitkan, tindakan pertama itu doa. Kehilangan barang berharga, mungkin kehilangan HP kita, tindakan pertama doa. Yang ada panik, betul enggak? Disakiti pacar, diputus pacar, tindakan pertama doa. Ada di situ? Ada di sini yang seperti itu? Sangat jarang sekali. Kita pertama kali yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, kita stres, kita panik. Atau bahkan yang suka curhat, punya sahabat dekat. Pertama kali yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah adalah curhat. Atau enggak usah curhat, kita posting di media sosial, kita ceritakan. Mungkin kita mengalami kecelakaan, kaki lecet, bukan doa yang dilakukan.
kita cerita di media sosial apa yang terjadi dalam hidup kita. Doa tidak lagi menjadi opsi prioritas di dalam list kita ketika kita menghadapi masalah. Benar enggak? Ada di nomor berapa doa itu ketika kita menghadapi masalah? Nomor 2, nomor 3, nomor 10, atau sama sekali enggak ada? Apa yang teman-teman saat ini gumulkan? Masalah berat apa? Hal menyakitkan apa yang saat ini teman-teman hadapi? Apakah itu tentang masa depan? Teman-teman mendaftar ke perguruan tinggi tapi enggak lolos? Ataukah ini masalah keluarga, melihat orang tua yang setiap hari bertengkar, atau kita mengalami penolakan dari orang tua kita, ataukah itu masalah dengan pacar kita dibully oleh teman-teman kita? Apa yang saat ini teman-teman hadapi? Adakah doa menjadi hal pertama yang kita lakukan ketika kita menghadapinya? Saya rindu melalui firman Tuhan ini, teman-teman bukan hanya tahu, oh ternyata kita punya akses datang ke Tuhan melalui doa. Tapi benar-benar doa itu ada di dalam list action teman-teman semua. Ketika menghadapi masalah, doa. Kita akan buka beberapa ayat yang akan kita renungkan. Kita buka bersama Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18, minta tolong ditampilkan. Saya akan bacakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apakah teman-teman pernah menjumpai orang yang begitu besar kuasa doanya? Doa ini dijawab Tuhan. Doa ini terjadi. Dan rasanya hal ini sangat jauh dari kita. Kita merasa bahwa ini kan Elia, Nabi Tuhan. Kalau doa jangan turun hujan, ya udah jangan turun hujan. Kalau Nabi Elia doa turunlah hujan, ya udah turunlah hujan. Ini kan Nabi. Padahal di ayat ini dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kenapa Alkitab mencatat ini? Supaya kita enggak berpikiran dia kan Nabi Tuhan, dia kan dekat dengan Tuhan, dia kan orang dulu. Di zaman dulu pasti bisa lah terjadi mujizat seperti itu. Di zaman sekarang beda. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Di zaman kapanpun itu, Elia manusia biasa sama seperti kita. Kalau Elia bisa melakukan hal itu, sama seperti kita, kita pun juga bisa melakukan hal itu. Saya yakin di dalam pikiran teman-teman ada tembok. Ketika teman-teman memikirkan masalah yang besar, seakan-akan gak mungkin aku bisa berdoa sampai mujizat terjadi. Itu artinya teman-teman belum tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih aksesnya, kasih linknya untuk datang kepada Tuhan. Ya mungkin kita tahu bahwa kalau punya masalah datang pada Tuhan. Tapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar melakukan itu? Seakan-akan doa itu hanya sebagai teori. Kita diajarkan dari kecil melakukan apapun berdoa. Tapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar menghidupi hal ini, bahwa kita punya akses ke Tuhan. Dan teman-teman akan mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Ketika teman-teman menemukan kliknya ini, aku temukan aksesnya, aku masuk, aku benar-benar gunakan akses ini. Teman-teman bisa memasuki dimensi doa yang luar biasa. Di sekitar kita penuh dengan hal-hal yang mustahil.
Tetapi ketika teman-teman masuk ke dalam akses ini, masuk ke dalam dimensi doa, teman-teman akan bisa melihat bahwa tidak ada tembok satupun yang merintangi. Tidak ada hal yang mustahil ada di dalam dimensi doa. Tidak ada satu hal pun yang mustahil di dalam zona Tuhan. Saya akan sampaikan ini, akses ini. Ayo, gunakan akses ini untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Melalui apa? Doa. Di antara kita ada banyak sekali macam-macam. Ada yang semangat, saya tahu, ada yang semangat dekat dengan Tuhan, hidup dalam doa. Ada yang sebagian yang sudah punya pengalaman doa, dijawab Tuhan, luar biasa. Dengan kata lain seperti kayak ketagihan. Aku dulu ditolong Tuhan ketika aku berdoa, sekarang aku mau lakukan itu. Tapi ada juga yang merasa gak layak. Siapa aku? Aku jemaat biasa, aku masih kecil, aku masih muda. Itu buat orang tua, itu buat hamba Tuhan, itu buat orang-orang yang kudus hidupnya. Tapi juga mungkin ada di antara kita yang sedang hambar. Dengar firman Tuhan gak ada apa-apanya. Gak ada sentuhan sama sekali, gak ada jamahan sama sekali. Udah gak ada keinginan untuk berdoa. Apa sih doa itu? Saya tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman. Tapi izinkan Roh Kudus berbicara buat setiap kita. Doa orang benar apabila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Kita bisa datang kepada Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak jauh, kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan cara apa? Cukup dengan tidak berdoa, Tuhan akan jauh. Kalau dibalik, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kalau kita ingin merasa bahwa Tuhan dekat dengan kita, cukup lakukan satu hal, doa. Hal simple, tapi sangat sulit kita lakukan. Mungkin kita merasa, ini kan doa orang benar. Aku bukan orang benar. Aku hidup dalam dosa. Sampai detik ini pun, aku masih terikat dosa tertentu. Sampai detik ini pun, gak ada orang tahu apa yang aku lakukan di luar sana. Tidak ada orang yang bisa membantuku untuk bebas dari ikatan dosa ini. Aku bukan orang benar. Bagaimana aku bisa mendapatkan akses ini? Akses datang ke Tuhan hanya untuk orang benar. Alkitab katakan seperti itu. Jadi aku gak mungkin dapatkan akses itu. Salah teman-teman. Sangat salah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita benar bukan karena kita telah berbuat hal yang benar. Kita benar, menjadi orang benar, tidak menunggu kita berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kita dijadikan orang benar ketika kita yang masih hidup dalam dosa, tapi Yesus mau mati buat kita. Dia yang membenarkan kita. Bukanlah alasan kita belum jadi orang benar gak mungkin dapat akses kepada Tuhan. Salah. Tuhan sudah berikan akses. Kalaupun saat ini teman-teman masih hidup dalam dosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Amin. Tidak menunggu ketika kita mau bertobat. Tidak menunggu kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita pada Tuhan. Enggak menunggu ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita kurang ajar sama Tuhan. Ketika kita menyakiti Tuhan. Ketika kita, Tuhan aku enggak mau dekat dengan Engkau. Yesus sudah mati buat kita, membenarkan kita. Sehingga setiap orang yang menerima kebenaran ini akan jadi orang benar. Katakan pada diri kalian sendiri, aku orang benar, aku sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga setiap kita punya akses datang kepada Tuhan.
alami akses ini teman-teman. Sangat disayangkan sekali selama kita hidup kita nggak punya pengalaman masuk ke dalam dimensi doa, masuk ke dalam zonanya Tuhan. Saya sudah beberapa kali bahkan banyak pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh kesaksian, awal saya menjalin hubungan dengan kekasih saya 5 tahun yang lalu. Dia sendiri yang bersaksi, dia sendiri yang mengaku pada saya. Dia Kristen dari kecil, diajari doa oleh orang tuanya. Tapi belum punya pengalaman doa. Bahwa Tuhan benar-benar nyata, bahwa mujizat itu benar-benar ada, bahwa dimensi doa itu luar biasa. Dia melihat kehidupan saya waktu itu, saya yang mulai dari nol, merintis karir, sambil kuliah, bayar kuliah sendiri, kurang sekian juta, penghasilan gak seberapa, batas pembayaran sudah mendekat. Saya gak kasih tahu orang tua. Saya tinggal jauh dari orang tua. Orang tua tidak tahu kesusahan saya di luar kota. Yang saya lakukan doa. Tuhan sudah kasih akses, kenapa kita gak gunakan? Tuhan, aku butuh untuk bayar kuliah. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan cukupkan. Ada saksinya. Dari situ kami berdua yakin tidak ada hal yang mustahil ketika kita mau berdoa. Ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, benar-benar tuh teman-teman akan dapati gak ada tembok kemustahilan di sana. Karena semuanya itu adalah zonanya Tuhan. Ketika teman-teman memasuki zona itu, yes, gak ada satu hal pun yang mustahil yang bisa kita lakukan. Sayangnya, seberapa banyak dari kita yang sadar akan hal ini. Menghadapi masalah, yang pertama kali dilakukan curhat sama teman. Putus asa, nangis. Bahkan gak sedikit dari kita yang pernah berniat bunuh diri. Kenapa? Kurang dengar kesaksian orang yang ditolong Tuhan. Kurang mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kurang diyakinkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kurang. Mengapa kok tidak berdoa? Mengapa doa tidak menjadi hal utama dan pertama yang kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu? Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa itu bukan hanya tentang meminta. Doa itu merupakan undangan Tuhan untuk membangun hubungan dengannya. Siang ini Tuhan mengundang kita semua. Ayo, masukilah dimensi doa itu. Masukilah zona Tuhan itu. Gunakan akses yang Tuhan sudah berikan untuk datang padanya. Ini pengalaman saya. Untuk orang-orang, termasuk saya dulu, yang masih ragu bahwa Tuhan itu nyata. Ini pengalaman saya. Tuhan suka ditantang. Percaya atau tidak, ini pengalaman saya, Tuhan suka ditantang. Ayo tantang Tuhan, buktikan Tuhan itu ada. Engkau akan mendapati Tuhan, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Buat teman-teman yang belum pernah mengalami Tuhan, cobalah sekali-sekali. Tuhan buktikan Tuhan ada. Aku sekarang punya masalah berat. Aku nangis Tuhan, aku patah hati Tuhan, gak ada jalan. Tuhan gak segan-segan tunjukkan dirinya. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu sama seperti mereka, karena Bapamu mengetahui
apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bahkan ketika teman-teman gak berdoa sekalipun, sebenarnya Tuhan tuh lebih tahu apa yang teman-teman perlukan. Tuhan, aku perlu uang. Tuhan, aku perlu dukungan. Tuhan, aku perlu kasih sayang. Sebelum bahkan ketika teman-teman gak berdoa, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi mengapa Tuhan rindu kita berdoa? Hanya satu hal, kita punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Menolong kita itu hal yang mudah bagi Tuhan. Mengadakan jalan ketika tidak ada jalan, itu hal yang mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan nunggu satu hal, kapan gunakan akses itu? Kapan masuk ke dalam dimensi doa? Kapan masuk ke dalam zonanya Tuhan? Kapan kita tahu, kita sadar bahwa ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, benar. Saya rindu apapun keadaan teman-teman saat ini, entah teman-teman saat ini jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, dalam kekeringan rohani, kekeringan iman, hambar. Atau mungkin teman-teman yang pelayanan saat ini sedang hanya melayani. Apakah kalian capek? Apakah kalian lelah? Dengan status kalian sebagai pelayan Tuhan, apa kalian gak capek? Kan gak pernah satu kali pun menikmati zonanya Tuhan. Menikmati akses yang Tuhan sudah beri. Kalian gak capek? Capek pasti. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, mari saya tantang teman-teman untuk gunakan akses itu. Apa masalah teman-teman saat ini dengan orang tua? Orang tua mau bercerai? Atau mungkin kalian melihat satu kesalahan orang tua yang membuat kalian muak? Satu perkataan mereka yang menyakiti hati kita? Atau mungkin teman-teman saat ini sedang bergumul, aku punya penyakit yang gak bisa disembuhkan. Ataukah teman-teman punya mimpi, tapi saat ini gagal. Kalau teman-teman belum pernah mengalami ini, tantang Tuhan untuk buktikan dirinya. Gunakan akses ini. Tuhan, aku orang berdosa, tapi Engkau telah benarkan aku. Aku mau datang padamu. Buat kalian yang mau mengambil tindakan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, di waktu yang akan datang kalian akan tidak segan-segan untuk bersaksi. Saya percaya itu. Kalian pingin cerita ke teman-teman, aku ngalami ini loh, hebat loh Tuhan. Tapi kalau kalian gak ada aksi, hidup kalian flat, biasa, datar. Semua ada di tangan teman-teman. Siang ini saya sudah membagikan bahwa Tuhan memberikan akses buat setiap kita untuk datang padanya. Kita akan aminkan firman Tuhan. Saya undang pemimpin pujian membantu saya untuk mengangkat pujian ini. Hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kita semua berdiri, katakan, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku
ternyata nggak ada seorang pun yang dapat kita andalkan. Orang tua yang katanya sayang kita, nggak bisa kita andalkan. Kekayaan orang tua kita ternyata nggak bisa diandalkan. Kehebatan, kepintaran, kemampuan kita ternyata nggak bisa diandalkan. Kita menemukan jalan buntu. Percayalah, keadaan itu Tuhan izinkan agar kita boleh menemukan akses kepada Tuhan. Bukalah hati setiap kita, karena Roh Kudus mau berbicara buat kalian. Sampai kapan kalian jauh dari Tuhan? Dosa memang menjauhkan engkau dari doa. Tapi siang ini kita tahu bahwa doa yang akan menjauhkan kita dari dosa. Ketika kita masuk ke dalam dimensi doa, kita akan mendapatkan bahwa kita bisa melakukan apapun bersama dengan Tuhan. Tuhan, tunjukkan dirimu kepada anak-anak muda ini Tuhan. Di masa muda mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Di masa muda mereka boleh punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Mereka boleh punya pengalaman doa yang dijawab Tuhan. Agar mereka Tuhan di masa muda mereka boleh menjadi saksi buat teman-teman mereka di luar sana. Bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa. Jadikan mereka saksi-Mu Tuhan. Izinkan mereka mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih buat akses yang Tuhan sudah berikan. Khusus buat kami. Spesial buat kami. Kami mau gunakan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Marilah kita angkat kedua tangan kita. Buka hati teman-teman. Angkat imanmu setinggi-tingginya. Pengharapanmu setinggi-tingginya di dalam Tuhan. Taruh pergumulanmu yang terberat di depan teman-teman. Katakan, Tuhan, aku percaya bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Biarlah berkat Allah Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang telah mati di kayu salib, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menyertai kita semua mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang telah menerima firman Tuhan ini, menerima kasih Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin.